Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dengan channel Legiman Dengok Tausiah. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat dan salam semoga terpanjang kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pelajaran kali ini kita masih melanjutkan tentang matematika kurikulum merdeka fase D untuk SMP sederajat bab 1 bilangan. Jadi masih bab 1 pada materi pengurangan bilangan bulat. Ini merupakan pembelajaran bilangan bagian yang ke-7. Bagaimana pembelajarannya? Marilah kita ikuti berikut ini. Yang mau kita bahas adalah pengurangan. Ya, pengurangan. Tujuan pertama adalah mempelajari pengurangan bilangan-bilangan positif dan negatif. Perhatikan pada anak-anak yang sedang bermain kartu ya. Pada permainan kartu pada lampiran 1, yaitu permainan ini pada lampiran 1 itu maksudnya di sini nih ya. Dua anak kakak beradik bergantian memindahkan gaco mereka. Anak yang lebih tua memindah plus 2, sementara adiknya memindahkan plus 5. Pada giliran selanjutnya, berapa langkah dan ke arah mana anak yang lebih tua harus memindah gaconya agar dapat menyusul adiknya? Nah, coba ini bagaimana memindahkannya. Pertama, ini anak pertama mengambil gaco yang memindah kartu pada plus 2. Kemudian anak yang kedua itu langsung 5. Nah, anak kedua ini agar bisa sampai ke 5 ini harus mengambil kartu yang berapa? Nah, caranya berikut ini. Pada permainan kartu dalam Q, yaitu permainan dari atas tadi, anak yang lebih tua melewati adiknya dengan memindahkan gaco atau poin sejauh kotak. Sejauh kotak ini di sini kotak, sejauh kotak langkah pada giliran kedua. Kita simpulkan ke dalam kalimat matematika jumlah berikut ya. Jadi anak pertama mengambil plus 2, kemudian plus berapa agar bisa nusul anak yang kedua tadi yang langsung mengambil plus 5. Nah, di sini menjadi kalimat matematika plus 2 ditambah berapa sama dengan plus 5. Plus 2 ini merupakan banyak langkah pada giliran pertama, kemudian kosong ini, kotak ini merupakan banyak langkah pada giliran kedua, sedangkan plus 5 ini adalah jumlah langkah perpindahan ke semuanya. Perhatikan, jadi plus berapa nih? Nah ini, jadi untuk mencapai tanda plus 5 ini berarti banyaknya langkah pada giliran kedua adalah plus 3. Maka anak yang tertua tadi untuk menyusul adiknya, menyusul anak yang kedua itu harus mengambil poin gaco sejauh 3 langkah, sehingga akan nyusul sampai ke poin plus 5, sehingga diperoleh penjumlahan matematika plus 2 ditambah plus 3 sama dengan plus 5. Nah, dalam hal ini untuk menentukan nilai plus 3 ini itu dapat digunakan pengurangan ya, pengurangan. Maka kita dapat menyelesaikan kalimat matematika sebagai berikut ya, sebagai berikut, yaitu plus 5 dikurangi plus 2. Jadi plus 5 ini dikurangi plus 2 sama dengan berapa di sini? Nah, sama dengan berapa? Maka nilainya yaitu tadi, nilainya ini tetap bilangan 3 ya. Jadi untuk menentukan bilangan pada plus 3 maka kita dapat menyelesaikan kalimat matematika berikut ini. Jadi 5 dikurangi plus 2 sama dengan plus 3. Jadi jumlah langkah perpindahan
dikurangi banyak langkah giliran pertama sama dengan banyak langkah pada giliran kedua. Nah, kalau belum begitu paham, ikuti uraian berikut ini. Misalnya dalam permainan kartu Q di atas tadi, isilah tabel berikut ini dengan kalimat pengurangan untuk menghitung banyaknya langkah perpindahan pada giliran kedua. Perhatikan pada tabel ini ada pernyataan BAC, ya, BAC. Pernyataan yang dari B, pemain B, dia melangkah pada giliran pertama adalah plus 4. Kemudian banyak langkah pada giliran kedua berapa jika jumlah langkah perpindahannya adalah plus 1. Yang pemain A, banyaknya langkah pada giliran pertama min 3. Banyak langkah giliran keduanya berapa jika jumlah langkah perpindahannya adalah plus 2. Kemudian yang pemain C, banyak langkah pada giliran pertamanya min 2, banyak langkah pada giliran keduanya berapa jika jumlah perpindahannya adalah plus 6. Nah, gunakan kalimat pengurangan untuk menghitung banyaknya langkah pada giliran kedua. Jadi seperti contoh di atas tadi, kita gunakan kalimat pengurangan. Yang pertama yaitu pemain B, yaitu bisa kita tulis plus 1, banyaknya jumlah langkah perpindahan, dikurangi banyak langkah pertama yaitu plus 4. Kemudian yang berikutnya hasilnya adalah 3. Jadi banyak langkah pada giliran keduanya adalah 3. Jadi plus 1 dikurangi plus 4 sama dengan 3. Kemudian pemain A, kalimat matematikanya adalah plus 2 dikurangi negatif 3. Plus 2 dikurangi negatif 3. Maka banyaknya langkah pada giliran keduanya adalah plus 2 dikurangi negatif 3 sama dengan plus 5. Yang berikutnya C, kalimat pengurangan untuk menghitung banyaknya langkah adalah min 6 dikurangi min 2 atau negatif 6 dikurangi negatif 2. Itu hasilnya adalah min 4 atau negatif 4. Jadi banyaknya langkah pada giliran kedua pemain C adalah negatif 4. Penjelasannya, yang pertama adalah B. Jadi plus 1 dikurangi plus 4 sama dengan min 3. Kemudian yang pemain kedua adalah A, plus 2 dikurangi negatif 3 sama dengan plus 5. Kemudian yang C, min 6 dikurangi min 2 sama dengan min 4 atau min 6 dikurangi atau negatif 6 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 4. Nah, ini bisa dipahami bahwa plus 1 dikurangi plus 4 itu sama dengan 1 dikurangi 4. 1 dikurangi 4 itu sama dengan min 3. Kemudian yang plus 2 dikurangi min 3 itu dapat dipahami bahwa 2 ditambah 3, berarti min dikurangi min itu berarti ditambah. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian yang C, min 6 dikurangi min 2 atau negatif 6 dikurangi negatif 2, itu bisa diartikan bahwa negatif 6 ditambah 2 sama dengan negatif 4, ya. Nah, semoga Anda paham. Kita lanjutkan kejelasan berikutnya. Sekarang kita pahami pengurangan pada garis bilangan. Itu tujuan kedua, yaitu B, siswa dapat menghitung pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Contoh 1, plus 1 dikurangi plus 4
itu berapa? Kita gunakan garis bilangan, tentukan titik 1 dan tentukan titik 4, titik plus 1, titik per 4. Kemudian dari plus 4 ini, dari plus 4 karena dari pengurangnya, kita arahkan panah menuju plus 1 ya. Ini dari 4 menuju 1 sejauh 1, 2, 3. Karena arahnya kiri berarti negatif, berarti plus 4 ya, ini plus 4 ke arah kiri sejauh 3 langkah atau 3 langkah ke arah negatif, berarti sama dengan negatif 3. Maka dapat diartikan bahwa plus 1 dikurangi plus 4 sama dengan negatif 3, atau 1 dikurangi 4 sama dengan min 3. Contoh yang kedua, plus 2 dikurangi negatif 2. Saya ulangi, plus 2 dikurangi negatif 3. Tentukan pada garis bilangan. Ya, pertama ditentukan plus 2, ini plus 2, kemudian negatif 3 di sini ya. Ini 0, 0 ke min 3 sebelah sini kan, min 1, min 2, min 3. Kemudian dari min 3 ini hitung langkahnya dari min 3 ke arah plus 2 ya, ke sana berdua, yaitu berarti arahnya ke arah positif, ke arah positif. Seberapa lama, seberapa jarak? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 langkah. Berarti plus 2 dikurangi negatif 3 sama dengan positif 5, yaitu dihitung dari min 3 melangkah ke arah positif sampai plus 2. Jadi plus 2 dikurangi min 3 sama dengan plus 5. Kita lanjutkan. Perhatikan kejelasan penggunaan garis bilangan berikut pada pengurangan. Jadi untuk jelaskan yang tadi biar lebih paham lagi ya, biar lebih paham lagi. Kita ambil pertama A, plus 3 dikurangi plus 8. Kita gunakan garis bilangan untuk menghitung itu. Kita tentukan garis bilangannya, kemudian kita tentukan titik nolnya. Kita tentukan titik 0, ini 0. Kemudian tentukan titik 3-nya, plus 3. Plus 3. Kemudian kita tentukan plus 8. Ya, plus 8. Plus 8 di sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kurangkan ya, dari itu kan plus 3 dikurangi plus 8, berarti dari 8 dihitung melangkah ke plus 3. Dihitung dari 8 ke arah plus 3. Jadi dari 8 sini menuju ke plus 3, berarti ke arah negatif. Nah, jadi arahnya negatif. Berapa langkah ini? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti karena ke arah kiri, ke arah negatif, maka banyaknya langkah ada negatif 5. Dengan demikian bisa diartikan bahwa plus 3 dikurangi plus 8 sama dengan negatif 5. Kemudian B. Nah, sekarang plus 3 dikurangi negatif 8. Kita gunakan juga garis bilangan. Kita tentukan nolnya ya, kita tentukan 0. Ya, 0 di sini. Kemudian kita tentukan plus 3 di sini. Kemudian kita tentukan min 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti min 8 di sini. Min 8. Kemudian plus 3 dikurangi min 8. Berarti dari min 8 ini arahnya jadi ke kanan. Kenapa? Karena dikurangi min. Nah, jadi arahnya dari min 8 ini ke kanan karena menuju ke 3 ya. Kanan jadinya gini. Hitung jaraknya, langkahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 langkah atau plus 11 atau positif 11. Dengan demikian dapat diartikan bahwa plus 3 dikurangi min 8 sama dengan plus 11. Berikutnya C.
min 3 dikurangi plus 8. Dengan garis bilangan kita tentukan garis bilangannya. Kita tentukan 0 dulu lagi ya, kita tentukan 0. 0. Kemudian kita tentukan min 3. Ini min 3. Kemudian kita tentukan plus 8. Nah, plus 8. Setelah itu min 3 dikurangi plus 8. Berarti dari 8 ini menuju ke min 3. Berarti arahnya negatif. Nah, arahnya negatif. Jadi dari 8 menuju ke min 3 arahnya negatif. Berapa langkah kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, berarti ada 11 langkah ke arah negatif atau min 11. Jadi dapat diartikan bahwa min 3 dikurangi plus 8 sama dengan min 11. Contoh D. Min 3 dikurangi min 8 atau negatif 3 dikurangi negatif 8. Kita gunakan garis bilangan, kita tentukan nilai titik nolnya. Kita tentukan titik nolnya. Titik nol di sini. Kemudian kita tentukan min 3. Kita hitung min 3 berarti sebelah kiri 0. 1, 2, 3 berarti sini min 3. Kemudian min 8. Min 4, min 5, min 6, min 7, min 8. Berarti min 8 di sini. Nah, sekarang min 3 dikurangi min 8. Berarti dari min 8 anak panah menuju ke min 3 ya, dari pengurangnya itu min 8 menuju ke min 3. Tarik tanda panah dari min 8 menuju min 3. Berapa langkah ini kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5. Karena arahnya ke kanan berarti positif. Berarti dari min 8 melangkah ke kanan sebanyak 5 ke arah positif atau plus 5. Jadi min 3 dikurangi negatif 8 sama dengan plus 5. Nah, demikian tentang penjelasan garis bilangan. Semoga Anda bisa mengikutinya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang hubungan antara penjumlahan dan pengurangan. Hubungannya bagaimana? Perhatikan uraian berikut. Diberikan soal-soal pengurangan nomor 1 sampai 4 di sebelah kiri dan pernyataan penjumlahan min 1 sampai 4 di sebelah kanan. Untuk setiap kalimat pengurangan, pilihlah kalimat penjumlahan yang hasilnya sama. Kemudian isilah tanda kotak. Nah, isilah tanda kotak ini. Setelah Anda tahu yang sama mana, berdasarkan hasil perhitunganmu tersebut, diskusikan hasil pengamatanmu. Silahkan dibahas bareng-bareng. Tapi di sini marilah kita bahas bareng ya. Kita tahu bahwa plus 3 dikurangi plus 5 itu sama dengan siapa di sini? Ya. Berarti plus 3 dikurangi plus 5 itu sama saja dengan plus 3 ditambah negatif 5. Itu pernyataan nomor 2 di sebelah kanan ini. Kemudian plus 3 dikurangi negatif 5 sama dengan siapa? Kita lihat. Ya, di sini plus 3 dikurangi plus 5. Nah, ini yang sama adalah plus 3 ditambah plus 5. Jadi sama dengan pernyataan pertama pada baris kanan ini, pada pernyataan yang kanan ini. Jadi plus 3 dikurangi negatif 5 sama dengan plus 3 ditambah plus 5. Kemudian nomor 3, negatif 3 dikurangi plus 5 sama dengan siapa di kanan di sini? Kita lihat yang sama. Ya. Min 3 ditambah min 5. Min 3 ditambah min 5 berarti pernyataan yang keempat. Kemudian yang keempat, min 3 dikurangi min 5 sama dengan siapa di sini? Kita lihat, min 3 dikurangi dengan min 5. Yang sama berarti tinggal 3 ini yang belum. Berarti
min 3 dikurangi min 5 sama dengan min 3 ditambah 5. Nah, kenapa seperti ini? Perhatikan kesimpulannya, keterangannya. Jadi mengurangi plus 5 sama hasilnya dengan menambah min 5. Mengurangi min 5 sama hasilnya dengan menambah plus 5. Nah, ini maka hasilnya seperti ini. Setelah itu mau kita hitung hasilnya. Plus 3 ditambah min 5 berapa? Kalau dihitung hasilnya sama dengan min 2. Plus 3 ditambah plus 5 sama dengan plus 8. Min 3 ditambah min 5 sama dengan min 8. Min 3 ditambah plus 5 sama dengan plus 2. Nah, semoga Anda paham ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang perhatikan contoh gabungan antara penjumlahan dan pengurangan. Jadi nomor 1, plus 6 dikurangi plus 9. Itu bisa diubah menjadi sama dengan plus 6 ditambah min 9. Seperti dalam tabel di atas tadi. Plus 6 ditambah min 9 berarti hasilnya min 3. Kemudian nomor 2, plus 6 dikurangi min 9. Ini artinya plus 6 ditambah plus 9. Berarti plus 6 tambah plus 9 sama dengan plus 15. Nomor 3, min 4 dikurangi plus 10. Ini artinya min 4 ditambah min 10. Berarti hasilnya adalah min 14. Nomor 4, min 4 dikurangi min 10. Ini artinya min 4 sama dengan min 4 ditambah plus 10. Jadi hasilnya adalah plus 6. Oke, kita lanjutkan. Latihan. Dari Anda mengikuti pembelajaran dari awal, semoga Anda bisa mengerjakan latihan berikut ini. Yang pertama, nomor 1. Santi dan Ahmad pada suatu pagi lari bersama di sebuah lapangan. Lari dimulai pada start yang sama. Santi lari dan berhenti pada jarak 200 meter. Sedangkan Ahmad lari dan berhenti pada jarak 125 meter. Berapa meter lagi Ahmad harus lari untuk menyusul Santi? Buatlah kalimat matematika yang menunjukkan pengurangan untuk menentukan jarak lari Ahmad setelah berhenti. Dibuatlah kalimat matematikanya seperti ini ya, kalimat matematikanya. Nomor 2, gunakan garis bilangan untuk menentukan hasil pengurangan berikut ini. Yang pertama, plus 5 dikurangi plus 3. Yang kedua, plus 7 dikurangi min 6. Yang C, negatif 4 dikurangi plus 8. Yang D, min 2 dikurangi min 5. E, 0 dikurangi plus 9. F, 0 dikurangi min 10. Silahkan dicoba dengan menggunakan garis bilangan untuk soal nomor 2. Kemudian nomor 3, hitunglah hasil pengurangan berikut ini. Jadi ini Anda menghitung dengan menghitung ya, tidak menggunakan garis bilangan tapi langsung Anda menghitung. Yang pertama, 15 dikurangi 13 berapa? Yang kedua, 17 dikurangi negatif 6 berapa? Yang ke C, min 14 dikurangi 8 berapa? Yang ke D, min 12 dikurangi min 7 berapa? Yang E, 0 dikurangi 19. Yang ke F, 0 dikurangi min 13. Silahkan dicoba, pasti Anda bisa. Anda anak cerdas dan pintar. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.